sekarang kita langsung saja membahas materi bab 1 di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, yaitu mengenai pola bilangan. Silakan kalian siapkan buku catatan dan alat tulis kalian dan simak video berikut dengan baik ya. Jika kalian bingung, kalian bisa menghubungi ibu melalui WA secara pribadi. Oke, selamat belajar semuanya. Baik anak-anak, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi bab 1 matematika semester ganjil, yaitu mengenai pola bilangan. Nah, adapun standar kompetensinya yaitu memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasarnya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian indikator pola bilangan terdiri dari pola bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi, persegi panjang, dan segitiga Pascal. Pola konfigurasi objek, pemecahan masalah yang melibatkan pola bilangan yaitu barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat nanti setelah belajar mengenai materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya dengan teliti. Kemudian menggeneralisasi pola bilangan menjadi suatu persamaan. Kemudian mengenal macam-macam pola bilangan. Dan yang terakhir, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan yang diambil dari data volume rata-rata sampah di sekolah. Kalau yang tujuan terakhir ini khusus untuk yang lingkungan ya. Jadi setiap pembelajaran Ibu akan kaitkan dengan lingkungan. Kemudian, pola bilangan, adapun submaterinya. Jadi pola bilangan di dalamnya akan terdapat pengertian pola bilangan dan macam-macam pola bilangan. Kemudian menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Kemudian barisan aritmatika dan yang terakhir adalah barisan geometri. Nah, apa itu pola bilangan? Jadi pola bilangan adalah susunan beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Susunan beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, macam-macam pola bilangan itu ada pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola persegi panjang, pola segitiga Pascal, dan pola bilangan Fibonacci. Nah, yang pertama ada pola bilangan genap. Jadi, bilangan genap ya seperti yang kalian tahu, jadi bilangan genap terdiri dari 2 sebagai awalan. Jadi bilangan genap diawali dengan bilangan terkecil 2. Jadi 2 sebagai bilangan awal dan selisih bilangan awal dan selanjutnya adalah 2. Jadi 2 ini sebagai suku pertama ya. Di dalam pola bilangan ini dinamakan suku pertama ya. Ini suku pertama, 4 ini suku kedua, 6 suku ketiga, suku keempat dan seterusnya ya. Suku pertama itu biasanya disebut dengan A ya. Nanti Ibu lebih detail menjelaskan di barisan aritmatika. Kalau materi hari ini cukup kalian pengenalan saja dulu mengenai macam-macam pola bilangan ya. Nah, ini pola bilangan genap. Jadi dimulai dari 2, kemudian selisih bilangan awal dan bilangan selanjutnya adalah 2. Jadi dari 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2 dan terus secara konstan bertambah 2 ke suku-suku selanjutnya ya. Jadi rumus untuk menentukan suku ke n artinya suku keberapa yang diminta. Misalnya ini kan suku pertama, ini suku kedua, kita buktikan misalnya ini suku ke-5 ya. 10 ini kan suku ke-5, 2 dikalikan 5, jadi 2 kali 5 10. Misalnya Ibu tanyakan suku ke-10 gitu misalnya. Jadi angka ke-10 dari pola bilangan genap. Jadi kalian bisa langsung tahu dengan rumus ini. Tinggal kalian mengalihkan dengan n.
Karena n-nya 10 jadi 2 kali 10 ya, jadi 20. Misalnya suku ke 100 pola bilangan genap, tinggal kalian kalikan dengan n. Jadi 2 kali 100, 200, tanpa kalian harus mencacahnya satu-satu seperti ini atau mendaftarnya satu-satu seperti ini. Jadi langsung dengan rumus 2n. Ya, paham ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi bilangan genap, sekarang pola bilangan ganjil. Tadi genap 2 sebagai bilangan awal. Sekarang kalau ganjil, ya ganjil 1 sebagai bilangan awal. Selisihnya gimana, Bu? Ya, selisihnya sama, yaitu 2. Jadi, diawali dengan 1, ditambah 2, 3, ditambah 2 jadi 5, ditambah 2 jadi 7, dan seterusnya. Dengan rumus 2n dikurangi 1. Ingat ya, kalau yang genap 2n saja, kalau pola bilangan ganjil, rumusnya 2n dikurangi 1. Coba kita buktikan. Misalnya, kalau ibu tanya, suku ketiga. Jadi suku ketiga yang mana? 1, 2, 3. Suku ketiga atau angka ketiga dari pola bilangan ganjil ini adalah angka 5. Ya, coba kita masukkan. Karena yang ibu minta suku ketiga, berarti n-nya adalah 3. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 1, jadi 5. Ya, paham ya? Begitu pula untuk menentukan suku-suku ke n lainnya. Jadi kalian gunakan rumus 2n dikurangi 1. Kemudian ada pola bilangan persegi ya. Pola bilangan persegi. Maaf, ini salah ketik ya. Ini jangan dihiraukan. Nah, pola bilangan persegi itu juga disebut dengan pola bilangan kuadrat ya, pola bilangan kuadrat. Mungkin ini ibu salah ketik ya, nggak usah diginiin yang ini. Rumusnya adalah n kuadrat. Jadi kalian perhatikan satu buah persegi ini. Perhatikan sisinya. Kalau persegi itu kan sisi alas, ini sisi tinggi gitu misalnya kan. Sebelah sini dan sini, jadi satu kuadrat. Satu sisi, satu kali satu, ya. Kemudian yang suku kedua, dia ada 4 kotak kan. Dia ada 4 kotak dengan ukuran yang sama seperti yang suku pertamanya. Jadi karena dia di bawah ada 2 kotak, di sampingnya atau berdirinya ada 2 kotak, berarti 2 dikalikan 2. Jadi 2 kuadrat ya. Kemudian 3. Jadi untuk yang bagian bawah dia selalu bertambah 1 dan ke atasnya juga selalu bertambah 1 ya. Nambah terus dia, jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 4 kuadrat. Jadi rumus untuk pola persegi atau pola bilangan kuadrat adalah n kuadrat. Misalnya kalau ibu minta suku ke 10, jadi 10 kuadrat. Suku ke 15, 15 kuadrat ya. Jadi kalian tinggal menghitung menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, kalau contoh soal pola persegi, nah seperti ini dia. Ini 2 soal yang sering muncul. Jadi ibu ingatkan, ini silakan dicatat di buku catatan kalian. Ini 2 soal yang sering muncul, baik itu di, kalau dulu ada ujian nasional, ini paling sering muncul 2 soal ini. Ya, silakan kalian catat untuk soalnya dan penyelesaiannya. Siapa tahu nanti ibu akan keluarkan ini di tes ya. Soal yang pertama, tentukan bilangan ke-10 dari suatu pola bilangan persegi. Oke, gampang saja. Kalian tinggal menghafalkan rumus pola persegi yaitu n kuadrat ya. Sesimpel itu, tapi ini sering keluar ya, 10 kuadrat. Ibu tidak tahu apakah yang nantinya bisa keluar yang persegi atau pola bilangan yang lain. Yang penting kalian hafalkan rumus untuk menghitung masing-masing pola ya. Kemudian jika bilangan ke n suatu pola bilangan persegi adalah 196, maka tentukan n. Ini bilangan ke n ya. Jadi kalau tadi kalian menentukan suku ke 10, tinggal menghitung dengan mengkuadratkan n-nya. 10 kuadrat sama dengan 100. Sekarang dia dibalik ya. Suku ke n itu sudah ada hasilnya, yaitu 196. Suku keberapakah ini? Itu maksudnya ya. Jadi soal yang pertama itu dibalik untuk yang soal yang kedua.
maka nilai N adalah 14. Jadi kalian tinggal mengakarkan. N kuadrat sama dengan 196. N sama dengan akar 196 sama dengan 14. Jadi kalau 14 kalian kalikan 14 akan menghasilkan 196. Jadi poinnya di sini kalian harus menghafalkan bilangan kuadrat atau cara menarik akar dari suatu bilangan ya. Itu yang kalian harus pahami. Misalnya akar 25 5, akar 16 4, akar 49 7. Nah, ini karena angkanya besar, jadi kalian harus pelajari, kalian harus hafalkan semuanya ya, minimal sampai 20 kuadrat dulu ya. Maka nilai N adalah 14, artinya pola ke-14 terdiri dari 196 buah persegi kecil. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian ada pola bilangan persegi panjang. Jadi sama seperti persegi tadi, kalau persegi itu diawali dengan persegi kecil, perseginya membesar, 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 dan membesar. Dia akan sama bentuknya persegi tapi dengan perbandingan yang sama ya. Kalau persegi panjang dia tetap perbandingannya juga sama, cuman dia bagian bawah ada 2, yang ke atas ini 1 ya. Kemudian yang diawali dengan 2 dan 1. Jadi kalau yang suku kedua di bawahnya ada 3, yang ke atasnya ada 2. Kemudian yang suku ketiga di bawahnya ada 4, ke atasnya ada 3. Kemudian suku keempat di bawahnya ada 4, di bawahnya ada 5, ke atasnya ada 4. Jadi rumusnya apa? Jadi kalian hafalkan rumus menghitung luas persegi panjang. Kalau luas persegi panjang itu kan panjang dikalikan lebarnya ya. Ini sama saja, panjang dikalikan lebarnya. Jadi N dikalikan N ditambah 1. Jadi N yang pertama itu yang dipakai adalah yang ini, sisi yang ini. 1 dikalikan 1 tambah 1, kan dia 2. Kemudian 2 dikalikan 2 tambah 1, kan dia jadi 3. 2 kali 3. Kemudian 3 kalikan 3 tambah 1, jadi N kali N tambah 1. Kemudian ini 4 dikalikan dengan 4 ditambah 1, yaitu 5. Ya, paham ya? Jadi kalau ibu minta pola bilangan persegi panjang untuk suku kelima, ini kan 4 suku kan? Nah, 4 suku pertama. Jadi kalau ibu suruh kalian menentukan suku kelima, tinggal tulis di sini 5 dikali 5 tambah 1, 5 kali 6, 30. Jadi akan ada 30 kotak kecil yang membentuk bangun persegi panjang ya. Paham ya? Nanti kalian bisa perdalam lagi dengan latihan-latihan soal di LKS ya. Kemudian pola segitiga. Nah, tadi ada persegi panjang, dan sekarang ada pola segitiga. Bentuknya ya sudah pasti membentuk sebuah segitiga. Nah, ini kira-kira segitiganya segitiga apa? Ya, segitiga sama sisi ya, kalian lihat sisinya sama. Jadi pola bilangan segitiga dia membentuk segitiga sama sisi. Untuk rumus N dikalikan N tambah 1 per 2. Nanti kalian coba sendiri ya, diuji. Misalnya kalian mau yang suku ini 1 2 3 4 5 6. Misalnya kalian cari suku ke-6. Tinggal masukkan di sini 6 dikalikan 6 ditambah 1 7. 6 kali 7 dibagi 2 ya. Paham ya? Nanti dicoba-coba. Silakan ditulis di buku catatan dengan rapi. Nah, ada pola bilangan segitiga Pascal ya. Kenapa namanya pola bilangan segitiga Pascal? Nah, segitiga ini karena dia membentuk bangun segitiga. Dia nanti urutannya ini ke bawah ya. Semakin membesar ke bawah segitiganya, bukan ini ya, bukan dia membesarnya ke bawah. Jadi semakin banyak dia akan ada di bawah deretan angkanya. Kenapa disebut Pascal? Karena ini ditemukan oleh matematikawan yang bernama Blaise Pascal ya. Jadi namanya pola bilangan segitiga Pascal. Baris pertama ya, suku pertamanya dimulai dari 1. Kemudian baris kedua 1 1 ya. Perhatikan 1. Ujung kiri ujung kanan kalian tuliskan 1. Kemudian ujung kiri dan ujung kanan 1, dan jumlahkan ini. Yang di atasnya 1 tambah 1 dia 2. Oke, itu baris ketiga. Baris keempat, ujungnya tulis 1 lagi. Lihat atasnya, 1 ditambah 2 di sini 3.
2 ditambah 1 di sini 3, ujungnya kembali 1 ya. Kalian perhatikan ujung-ujungnya ini semua 1 ya. 1 1 1 1 sampai ke bawah. Kemudian baris ke 5 kembali diawali dengan 1. Nah, jumlahkan barisan terdekat di atasnya. Suku terdekat di atasnya 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, ujungnya kembali 1, dan begitu seterusnya sampai baris ke N ya. Jadi untuk rumus pola bilangan segitiga Pascal yaitu 2 dipangkatkan N dikurangi 1 ya. Ini rumus cepatnya. Kalau kalian mau buktikan dalam bentuk segitiga Pascal silakan. Ini berlaku untuk jika N-nya sangat besar. Jadi memudahkan kalian untuk menghitungnya ya. 2 pangkat N kurang 1, baris pertama 2 pangkat 1 kurang 1 ya, 2 pangkat 0 jadinya. Kalau 2 pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Catatan kalian 2 pangkat 0 hasilnya 1, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. Ingat ya, tolong digarisbawahi, A pangkat 0 dia hasilnya 1. Kemudian baris kedua, kenapa dia 2 pangkat 1? Karena 2 pangkat 2 dikurangi 1. Kan dia 1 di sini. Karena N-nya baris kedua. Kalau misalnya baris ke-7 yang Ibu tanya, baris ke-7 di sini kan 2 pangkat 6. 2 pangkat 7 kurangi 1. Jadinya 2 pangkat 6. Ya, paham ya? Tolong pola bilangan segitiga Pascal ini kalian buat di buku catatan dengan rapi ya. Nah, ada pola bilangan Fibonacci ya. Penemunya itu pertama kali oleh Leonardo da Pisa atau yang lebih dikenal dengan Fibonacci. Jadi ditemukan oleh Leonardo da Pisa. Jadi Leonardo da Pisa ini juga dikenal dengan nama Fibonacci. Makanya disebut dengan pola bilangan Fibonacci ya. Dimana pola bilangan Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jadi misalnya dimulai dari 1 dan 1 ya. Biasanya dia dimulai dari suku pertama dan suku kedua. Dia dijumlahkan dulu 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian 2 ini ditambahkan suku sebelumnya, 2 tambah 1 jadinya 3. 3-nya ditambahkan 2 jadinya 5. 5 tambah 3 ke depan jadi 8. 8 tambah 5 13 dan seterusnya ya. Kemudian contoh yang kedua 1 dan 2 diawali dengan 1 dan 2. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 2 jadi 5. 5 tambah 3 jadi 8. Ya. Kemudian yang terakhir diawali dengan 2 dan 2. Jadi dijumlahkan ya 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 6 16 dan seterusnya. Jadi ini merupakan pola bilangan Fibonacci ya, paham ya? Nah, perhatikan barisan bilangan berikut ya. Silakan kalian catat keempat barisan bilangan ini di buku catatan, kemudian renungkan yang mana termasuk barisan bilangan ya, dan termasuk barisan bilangan apa dia sesuai yang kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi kalian perhatikan bedanya, selisihnya. Jadi selisih tiap sukunya kalian perhatikan apakah dia tetap atau tidak, apakah berubah atau tidak, apakah dia berupa barisan bilangan atau bukan barisan bilangan ya. Jadi kalian tulis ini di buku catatan, kalian renungkan. Jika kalian bingung silakan hubungi Ibu lewat WA ya. Jadi Ibu berikan kalian belajar mandiri untuk 4 barisan bilangan ini ya. Oke. Kemudian nah, untuk materi pola bilangan kita selipkan sedikit mengenai lingkungan ya. Kalian perhatikan soal berikut. Diketahui data rata-rata sampah campuran yang dihasilkan dari kantin sekolah tiap bulannya membentuk suatu pola bilangan. Ini dalam kilogram ya. Jadi di kantin sekolah itu kan dia biasanya kalau tatap muka biasanya kan banyak sekali sampah yang dihasilkan, terutama sampahnya campuran ya. Jadi ada sampah plastik, pembungkus makanan, kertas minyak, daun, styrofoam dan lain sebagainya. Kemudian sampah-sampah tersebut ternyata membentuk
suatu pola, jadi meningkat terus dia sampahnya tiap bulan. Awalnya 10 kilo menjadi 13 kilo, awalnya setelah 13 kilo dia bertambah terus di bulan selanjutnya menjadi 16 kilo dan seterusnya. Tentukan beda jumlah sampah tiap bulannya. Jadi beda itu maksudnya selisih tiap bulan. Apakah pola di atas baik atau tidak jika dibiarkan seperti itu? Dan menurut kalian bagaimana cara yang tepat dalam mengelola sampah campuran dari kantin sekolah? Ya. Jadi soal yang ini silakan kalian catat di bukunya. Ya, ini merupakan satu soal yang Ibu ambil dari tugas kalian di rumah ya. Nanti tugas kalian di rumah ada menjawab soal uraian, salah satunya adalah soal yang ini ya. Ibu cuman pakai ilustrasi saja sebagai contoh, dan minggu depan kita akan melanjutkan lagi mengenai materi selanjutnya. Kalau sekarang kan kalian sudah mengetahui macam-macam pola bilangan ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah, tugas hari ini sudah Ibu share pada Classroom. Silakan cek Classroom kalian masing-masing dan kerjakan soalnya dengan baik ya. Apabila kalian bingung, silakan bisa kalian diskusikan di forum Classroom bersama teman, di WA group juga boleh, atau bisa juga hubungi Ibu secara pribadi melalui WA. Ya. Oke, baik anak-anak. Kita ulas sedikit ya, kita refleksi sedikit mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, pengertian pola bilangan dan macam-macam pola bilangan. Jadi, macam-macam pola bilangan ada pola bilangan genap, ganjil, persegi, persegi panjang, segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, dan pola bilangan Fibonacci ya. Ibu tekankan kalian agar menghafalkan semua rumus untuk masing-masing macam-macam pola bilangan yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sudah paham ya? Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita bertemu lagi secara daring minggu depan. Oke, terima kasih anak-anak.